Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa khalaqas samawati wal ard bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah au wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa fi ayatil ukhra faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu kita supaya membaca Arab ya, membaca tulisan-tulisan Arab itu supaya ada daya tariknya ya, supaya tabah menghadapinya. Ya, caranya hanyalah banyak berlatih ya. Nah, ini masih menjelaskan ayat 177. Kan 170 ini. Coba kita ulang dulu bacanya, sudah hafal apa belum? Sama-sama menghafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili was-sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itu ya. Lah jadi apa Pak Bet? Alulah. Halo le guru. Itulah. Ambo betujuh, kadang-kadang lah apa, kadang-kadang enggak. Jadi diperlukan selalu diulang-ulang. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti, man ulaika, siapakah? Man ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun di suratil Al-Baqarah. Dijawab. Man amana billahi wa bil yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina ilah. Itu nan pandai ilah. Ilah itu artinya ilah akhir. Ilah akhir. Ulaikal ladzina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Ya, jadi kalau dibaca ayat ini, dipahami, diangsur-angsur melaksanakannya, nah apa yang didapatkan yang persokot di dunia ini aja terasa itu. Apa itu wala khaufun? Sambungannya kok ya. Wala tahzanun. Ya, la khaufun alaihim walahum Tahzanun. yahzanun. Nah, itu. Jadi bertambah perjalanan waktu, hari, hendaknya
didapatkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi dua tuh bapak-bapak, yang khaufun itu sama yahzanun itu jangankan di akhirat, di dunia pun sudah dirasakan kadang-kadang. Tapi kalau kita pahami tadi ayat-ayat tadi dengan baik, yang surangsur, itu. Kalau di akhirat, khaufunnya lahzanun itu gawat. Di dunia saja saya lihat beberapa tahun yang lewat gagah, beberapa tahun yang lewat hebat. Sudah itu beberapa tahun sesudahnya sudah di kursi roda, sudah menangis, kan gitu. Kalau teringat dia yang lama kan sedih ya. Tapi kalau kajiannya sudah mantap, insya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan masih ini dalam tafsir. Ini yang perlu diingat satu lagi nih. Al-birru atau al-birra itu huwa ismun jami'un likulli ta'ah. Ya. Sekarang ini yang al-bayan, bayan. Ya. Coba bayan. Coba kalau kita mulai untuk menarik cara membaca huruf Arab itu. Kira-kira kalau seperti ini tulisannya Pak Bet, ini kan diambil dari Al-Mizanu fi Tafsiril Quran. Jadi mizan ini adalah kan timbangan. Ya. Jadi ada satu tafsir namanya mizan. Ya, mizan itu artinya pengukur ya. Pengukur penimbang ataupun apa namanya untuk ya stabilizer. Begitu menurut pendapat Bapak itu. Jadi tafsir Quran. Coba kalau Pak Bet mulai mendorong, maksudnya ada menariknya, misalnya bayan. Kalau begini tulisannya bayan, ba, ya pakai alif, nun, apa kira-kira itu? Kemana kelompoknya? Masuk fi'il kah? Masuk isim kah? Masuk huruf? Coba Pak Bet. Kira-kira model itu. Begitu cara menarik awak mengkurajin, mencelik kelok-kelok huruf Arab tuh. Iya. Bisa dapat apakah bentuk kata kerja, apakah bentuk kata benda, atau bentuk huruf yang punya arti. Bayan, bayana, bisa fi'il ya guru? Bisa fi'il, bayana. Mana? Gadang sih, gadang. Apa Pak Bet? Apa ya? Fi'il ya guru? Itu nang kadi pikir-pikiran. Kalau yang tergambar di Pak Bet, kalau fi'il, kini fi'il apa kira-kira? Ya, kalau nyobayana fi'il madi, tapi kalau dibaca bayan dari itu isim masdarnya ya guru? Ya itu nak tanya tadi. Kira-kira kalau tulisan ba ya pakai alif, pakai nun. Bayan. Nah, itulah. Nah, pakai nun itulah pasti. Itu cara menganang-anangkan membaca Arab itu. Kalau fi'il, lah ya ada kira-kira modelnya model-model kuha. Lagi pula, ya pakai alif takah kula ya ada di dalam Betul. pelajari kata kerja modeko. Atau misalnya dianggaplah ada huruf penyakit. Tapi huruf penyakit tidak ada modeko di orang. Iya betul. Nah, huruf penyakit di mana biasanya modelnya? Huruf penyakit di tengah. Kan itu. Jadi itu cara membaca itu. Jadi kalau begitu bisa ambil kesimpulan bahwa bayanko bukanlah fi'il.
Berarti kalau ndak fiil, kalau huruf ndaklah mungkin. Huruf kan lah tahu huruf jar, huruf nasab. Jadi kalau begitu kok kata benda. Ya. Nah, kata benda itu mulai berpikirlah wak kata benda kok ada benda yang nggak bisa dikembang-kembangkan, ditasrifkan namanya. Ada bendanya mati, ada bendanya bisa dikembangkan. Jadi kalau begitu yang bisa dikembangkan itu yang punya fiil lah. Kira-kira kalau dicari fiilnya apa kalau fiilnya kok? Bayana ya guru. Ya. Jadi itu bayana. Tapi tidak mungkin, itu anehnya kalau ya aku huruf penyakit aturan kan dibuat bana. Ya, Bana ya. dia Ya. pakai tangkai, tapi tidak ada bana. Tapi kalau misalnya aza, ain, ain, ain sudah itu alif, sudah itu zal, aza, fi'il madi itu. Kalau itu fi'il madi, fi'il mudhari aza, mudhari'nya itu Ya izu. yang Ya uzu, ya uzu. kan yang uzu. Kalau ikut dibuat misalnya bana, tidak ada. Dibuat ya bunuh. Tidak lazim. Betul cara membaca Arab tu betul cara. Agak menggiri-giri penganawa bahasa Minang ni. Apalah aku betul. Betul ya. Jadi kalau itu kau kata benda. Jadi itu mangkau dibuatnya bayanun. Bayanun. Kalau membuat bayanun itu betul pula. Kalau bayanan dibaca tidak mungkin. Kalau bayanan apa yang perlu ditambah? Bayanan. Misalnya kali buat baris dua di atas bayanan, yang perlu ditambah. Tapi tidak kata benda. Tidak cara menulisnya. Kalau dibaca bayanan, berarti nun itu mesti pakai tangkai. Ya, tangkaiannya dihilangkan. Bukan. Tetap juga, kalau dibaca bayanan, wajib di belakang nun itu diagih apa? Diagih nun. Diagih alif cakap aku. Ya. Betul. Itulah kaji pertamuna dulu tuh. Jadi kata benda, betul. Kalau ke baris dua di atasnya, sedangkan pantang atau larangan itu kalau ada alif lam di mukanya, ya tidak boleh pakai baris dua dia. Tapi kalau tidak ada, boleh baris dua. Kalau baris dua di atas, wajib pakai alif kecuali akhir kata bendanya itu tamarbutah dan hamzah. Itu baru baris dua saja. Tapi kalau dia selain itu atau ya satu lagi ya seperti hudan tuh. Selain itu kasih wajib pakai alif. Andai kata kalau dibaca bayanan. Kalau bayanin, tidak mungkin. Kalau bayanin mesti ada jadi huruf jar dia di depannya. Jadi kalau begitu, jadi seperti ini bayan. Berarti aslinya kan seperti ini. Jadi bacaan barisnya ke dia gitu ya. Bayanun. Kalau bayanun, jadi kata-kata benda ini dia kalau dikasih baris pasti dia itu menjadi apa jabatannya. Begitu di kalangan orang bahasa. Kalau bayanan tidak mungkin tadi. Kalau bayanin nggak mungkin murah. Tapi bayanun itu ada kemungkinan tapi bisa dijawab. Nah, bagaimana? Mubtada. Kalau ini mubtada, bayanun tentu mesti dicari khabar. Begitu membaca Arab. Kira-kira Pak Edi.
Kalau selain daripada kata Fedi apa tadi? Mubtada. Mubtada. Tentu mesti cari khabar. Iya. Mangku ado pangana Faidi mengatakan jadi mubtada. Sebab indikasinya. Marfu' tadi, Pak. Marfu'. Oke. Tapi mesti cari khabarnya. Coba balikan. Kalau jadi khabarnya apa? Bayanu juga. Bayan. Ya, bayanun juga. Ma mubtadanya. Jadi betulnya memang bayanun. Jadi Ustadz jadi khabar. Ma mubtadanya. Mubtadanya tersembunyi. Jadi seolah-olah haza bayanun. Apa itu caranya? Enggak dibuat-buat itu doh. Memang itu orang rumus bahasa. Lain baju bahasa Inggris Ibu Sabrina. Jadi terselubung itunya Pak. Iya, mubtadanya. Mubtadanya. Jadi ini bayanun khobar. Iya. Kalau bahasa obok tulisan tak aku, itu dibuat. Tapi kalau nanti Ibu bisa saja misalnya membuat bayanan, gantinya mau bangko, buat bayanan. Ambo sembunyikan ikra. Ya. Bacalah akan keterangan. Fi'ilnya disembunyikan. Disembunyikan. Jadi kata almarhum Pak Ali Dinar, aku kakak orang Arabku banyaknya. Tidak akal. Dia memang itu. Ilmunya banyak. Ya, rumusnya. Ya. Itu caranya ya. Jadi bayanun. Jadi ada tersembunyi haza bayanun. Ini adalah satu penjelasan atau keterangan. Kan gitu ya. Jadi isim masdar kan Pak? Ya, masdar. Ya. Atau sekurang-kurangnya grupnya dari masdar. Nanti kalau masdar itu misalnya ada yang jelas-jelas, misalnya kan nasara yansuru nasran. Itu masdar tuh. Tapi kalau nanti ada kata yang lain tapi mirip, itu pakai isim dia. Ini seperti bayana, terus yubayinu. Ya, bukan yubayin. Kalau jelas kalau bayana itu murah cari masdarnya. Kalau bayana yubayinu tabjin dia. Iya, pakai ta. Pakai digandakan. Tapi ini enggak. Kalau bayana, berarti dia bayana ya binu atau ya binu bainan. Gitu. Nanti ada bayanan. Jadi kalau cari masdar itu lihat kamus ada yang namanya masdar langsung, ada isi masdar gitu. Ya. Begitu. Jadi kalau ada tulisan awak mulai berpikir-pikir awak, bacaannya. Jadi adapun harkat akhir, kalau harkat tengah itu menurut kebiasaan. Kalau harkat akhir itu ditentukan oleh jadi apa jabatan kata itu kalau kata benda atau berfungsi sebagai apa dia. Misalnya yang dalam kurung, itu bisa membacanya murah tuh. Dalam kurung apa itu? Mana dalam kurung Pak? Enggak ada. Nggak nampak. Ketek ya. Mizan. Quran. Apa bacanya? Pakai Al-Mizanu fi tafsir Quran. Kita bisa membaca Al-Mizanu. Kenapa berani awak membaca Al-Mizanu? Mubtada. Ya, karena mubtada. Ya. Gitu. Kalau pokok kalimat. Kemudian syaratnya ditambah al. Ya. Kalau ini mubtada mana khabar? Fi tafsir Quran. Fi tafsiril Quran. Kasih baris. Nih. Fi tafsiril Qurani. Baru diuraikan. Khabarnya itu sudah berdempet-dempet beberapa kata. Fi huruf jar. Yang dijarkannya tafsiri. Ya, tafsiri. Bentuk kata tafsiri apa itu kalau dicari aslinya? Sudah jelas kata benda ada huruf jar.
Ada huruf jar pasti kata benda. Cuma kalau dicari ini punya dasar apa enggak? Tafsir. Tafsir. Sama taf'il, Ya. Iya. apa itu fi'il madinya? Fassara. Tara. Ya. Fassara, mudhari'nya apa? Yufassiru. Yufassiru. Masdarnya, Tafsir. Tafsiran. itu makanya dikasih tafsiri. Ajo, Tafsiri. jadi begitu awak kapal awak itu mencari-carinya, membaca itu. Nah, tafsiri terus Qur'ani. Kenapa dibaca Qur'ani? Mudhafun ilaih. Karena Ya, mudhafun ilaih. Kemudian dilihat pula ini katanya kata apa ini ya? kata benda juga isim. Ada fiilnya apa enggak? Ada. Ada. Apa? Qara'a. Iqra. Qara'a. Nah, apa mudhari'nya? Yuqari'u. Jangan yuk tiga huruf. Qara'a. Yakri'u. Yaqra'u. Yaqra'u. Apa Yaqra'u. masdarnya? Anan. Ya, Qur'anan. Itu dia. Ya. Qur'anan Arabian. Jadi setiap bentuk kata kita harus mengerti asal usul, itu ilmu saraf namanya. Ilmu saraf. Iya, Pak, ilmu saraf. kalau bayana itu 4 huruf kan, Pak? Iya, tapi kan kalau masdar itu kan macam-macam. Dia Oh. 3 huruf aslinya itu. Sama seperti tafsir. Tafsir kan banyak jadinya. Sedangkan dia mulanya fassara. Ya, fassara jadi Jadi tafsiran. bentuk asal usul perputaran bentuk-bentuk kata itu ilmu saraf. Ilmu saraf. Adapun mengenai baris akhir, itu Ilmu nahu. ilmu nahu. Bergabunglah disebutkan orang ya. Nahu saraf. Ya, nahu bapaknya, saraf ibunya. Ibunya. Kembanglah ilmu. Bapaknya. Begitu kembang ilmu nahu saraf, lahirlah sastra. Sampai enggak ungkapan tulisan bahasa itu, maka balaghah. Lahirlah bayan, ma'ani. Gitu. Makanya kalau orang bercerita Quran itu pedoman, iya itu di langit bahasanya tuh. Untuk ke bumi mesti belajar. Jadi kalau begitu, ini penjelasan dari 177. Nah, coba mulai ini lagi. Begitu caranya, kita lihat bentuknya dulu. Coba kalau kila ini bagaimana kira-kira kila? Kila itu pasif itu, pasif. Ya. Ya, kalau dia pasif, misalnya kila ini, kan kila ya. Kalau dia sudah pasif, berarti apa aktifnya? Kola. Kola. Jadi itulah kalau dia kola menjadi kila. Ya kan? Iya. Ada mirip-mirip sudah bisa kita buat. Misalnya kalau ja'a arti datang. Ya. Datang. Kalau didatangkan? Ji'a. Iya, ji'a gitu. Iya, ji'a. 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 Ya. Ini pakai huruf penyakit. Misalnya kalau ba'a menjual. Kalau dijual? Ya. Ba'a. Iya. Bi'a. Bi'a. Ya, bi'a. Itu mangko kalau lah agak mengerti awak bahasa lama malik Quran tu, ndak bagage-gageh tu. Itu pun yang diungkapkan Allah karena lewat malaikat Jibril karena Nabi Muhammad orang Arab. Itu makanya Nabi Muhammad itu bagi orang-orang yang ahli sastra Arab dulu, heran dia. Kemana Muhammad ini, gurunya siapa, sekolahnya ini, kenapa? Oh dulu kerjanya gembala-gembala kambing, tapi kok bisa gini ya? Sebenarnya ada pengakuan orang, tapi gengsi. Itu. Kalau awak ndak ngerti bahasa Arab, apa pula paling di lagu, perancak itu sih. Ya awam lah kan. Ya umum. Nah kila, berarti
asal dia sudah pasif, berarti kalau yang kan setiap ada fiil mesti ada fa'il. Kan begitu, ada fiil, ada fa'il. Itu yang aktif. Kalau dia pasif, bukan fa'il yang dicari. Apa yang dicari? Naib. Iya, ganti dari fa'il. Yang ganti fa'il itu pada hakikatnya dia sebenarnya Maf'ul. ya, dia maf'ul, pelengkap penderita itu. Ya seperti dimakan, misalnya dimakan roti, misalnya dimakan roti. Kalau bahasa Indonesia nggak begitu nampak. Dimakan roti berarti tetap juga maf'ul dia nampak. Tapi kalau bahasa Arab nanti roti itu baris depan dia. Mengganti baris dari fa'il. Baris seperti baris fa'il tapi artinya tetap jadi objek kita. Jadi kalau kola mengatakan atau berkata dia. Sekarang kila Telah berkata dia. Katakan kalau kola Telah berkata. kan telah berkata dia Ya. atau mengatakan dia. Sekarang dia itu dijadikan jadi apa naib fa'il. Kila. dikatakan orang. Ya, dikatakan orang. Jadi dikatakan orang dia atau dikatakan dia gitu. Dikatakan dia. Dia itu kan sebenarnya jadi objek gitu. Orangnya sudah hilang. Dikatakan dia. Dikatakan dia. Ya, gitu dia. Coba ini lagi. Coba bergantian. Ini kan 3 huruf ini. Kaf, sa, ro. Coba bagaimana kita menanggapinya ini, melihatnya, menalarnya, membacanya. Coba Ibu Didi dulu membacanya bagaimana, Bu? Kasiril jad idala. Sudah. Kenapa Ibu berani membuat kasiri? Karena ada disambut dengan alif lam di belakangnya, Pak. Jadi yang perlu sekarang, tapi saya disebutkan tadi. Ini kita kenali dulu ini. Kaf, sa, ra, ini kata bendakah ini, kata kerjakah ini. Yang dua itu yang kalau huruf jelas enggak ada begini huruf. Kalau dia kata benda, maka baris ro itu harus diperhitungkan. Ataupun bagaimana membacanya? Apakah kasura, apakah kasra, apakah kasri, apakah kasru? Batanang-tanang awak membacanya. Kalau Ibu buat tadi kan ri lagi ke bawah. Ya. Kalau kap sama sa itu tergantung daripada apakah dia bentuk masdar. Kalau bentuk masdar dia bentuk itu dicari fi'il madinya. Fi'il madinya apa itu? Sarah. Kasara. Kalau memang kasara dalam kamus, ya mungkin juga nanti ada kasura, ada yang kasira, ada kasara. Itu kalau kita ragu lihat kamus, gitu. Ya memang kalau mencari huruf Arabku beraja taruh sampai meninggal, sampai menghembuskan nafas terakhir, sebab banyak ilmu taruh. Jadi ini dibaca ini apa ini? Kalau masdarnya apa kira-kira? Kalau taruhlah kasura atau kasara. Kasara apa mudhari'nya? Yaksiru kasran. Ya, kasran misalnya. Kalau kasran, sekarang dia jadi apa? Ibu Didi baca apa tadi? Kasri. Kenapa Ibu baca kasri? Ada huruf jar di depannya? Nggak ada. Kan nggak ada huruf jar. Karena membaca
Membaca ada alif lam di belakangnya itu tadi, Pak. Oh, itu pengaruh alif lam itu nah ada pengaruh yang dari kalau dibaca kasri berarti ada huruf jar di belakang di mukanya. Oh, iya, iya. Nah, coba apa yang betulnya baca kira-kira? Kasiro. Kasiro. Nah, kan ri juga ibu baca. Kasiro, Pak. Ra. Kenapa? Kalau kasira berarti dia bentuk masdar ibu baca itu apa bentuk sigat mubalaghah. Tapi kata Pak Bet tadi kan kasran. Ya. Kan itu asli bahan bakunya tuh. Iya, iya. Nah, sekarang dia apa kira-kira dijadikan apa dia di sini? Kasrah. Dijadikan Kasrah. apa dia? Mubtada. Kalau mubtada apa jadi aslinya Kasru. kasran tadi? Kasru. Kasru. Jadi kalau ini mubtada ibu harus siap-siap mana kabarnya ya gitu nanti. Mesti gitu pikiran kita. Terus di belakangnya sudah jelas kata benda. Lam itu kemana barisnya? Kasrul. Jidalu. Jaldi, Pak. Jadi antara jidali, jadala, judala itu melihat bentuknya. Kalau ini bentuk masdar juga kan, jadi jadala itu fi'il madhi. Coba jadala, ya jadilu, jidalan. Ada yang jidalan, ada yang jadalan. Jadi jidalan, taruh ala jidalan. Tapi jidalan tidak mungkin jidalan, itu pakai lain pula itu. Jadalan, jadal. Jadalan yang betulnya. Jadi kalau jadalan, baris mana lam itu alifnya, Pak? lagi. Kalau jadalan, alifnya tidak ada, Pak. Nggak ada. Kalau jidal itu lain, jidalan, fi'alan tuh perginya. Jadi kalau begitu bagaimana itu? Kasrul jadalan. Kenapa lah pula? Kenapa berani buat barisnya lah? Li, Pak. Kenapa berani li? Mudhaf ilaih. Itu yang betul. Jadi kasrud jadali. Jadali. Itu dia. Makanya karena mungkin kelompoknya nih, lama payah bana, panjang awaknya. Sebagian orang frustasi, malah awak nan dapik salah. Sudahlah, baca-bacaan sholat tu tidak perlu dipelajari lagi. Pokoknya kira-kira arti itu. Lambu kecian jan kete atiyonya, beraja salah. Jadi kalau dibaca kasrul jadali, berarti ini jadi apa dia? Jadi pokok kalimat kedua-duanya ya? Iya. Kalau begitu mana kabarnya, Bu? Wal musanadi bainalin nasi ba'da tawil apa itu? Jadi nampaknya agak dipengaruhi dari terjemahan juga. Kalau sampai bainan nas kan sudah bisa tuh. Kasrul jadali. Coba buat. Kasrul jadali wal khisami. Tinggalkan khasami dulu. Kasrul jadali bainan nasi. Kan sudah ada artinya. Cuma bainan nasi ini masih diterangkan ba'da tahwil kiblah. Itu kan itu. Ya. Panjang ke belakang tapi sudah bisa. Mana kabarnya? Mulai dari bainan nasi. Itu terus ke belakang. Adapun khisam atau khasam itu kan berarti diulang lagi. Apa yang diulang situ lagi? Kasami. Bukan. Wal khasami, ya. Ya, yang diulang apa? Kalau ada waw situ. Kasru. Ya kasru saja. Jadi andai kata nggak ada waw itu, kasrul jadali bainan nas, kasrul khisami bainan nas, gitu.
Makanya memang ambo kadang-kadang agak frustasi juga memaja anak-anak. Nggak tahan ya do, nggak tahan nampak do. Oh, Ya. nggak Bapak, bisa fokus, Sabar. nggak Mesti bisa sabar, fokus. Bapak. cara Sabar. Bapak, Anda boleh anak. Ya orang kadang Orang kadang sama sabar harus banyak sabar. ya banyak sabar. Jadi yang begini sebenarnya eh, memang kalau sekali ajarkan dia, tapi kan ini sudah bertahun-tahun. Sedangkan sudah bertahun-tahun pun sudah. Kalau langsung sekali mulai belajar itu payah. Jadi ini dia. Jadi dikatakan dia persoalan ini, penjelasan ini dibuatkan kasrul jadali. Ya, berarti kasrul itu kan banyak. Ya, ya. Atau mungkin ada nih nanti kasural, tak ada. Bisa dilihat kamus ini. Kita pun ragu entah kasru ini kasra atah kasura atah kasira atah kasirul ya. Jadi banyak bantah di antara manusia. Kan gitu, di tengah-tengah manusia. Sudah itu selain daripada banyak itu baru dijelaskannya lagi banyak perdebatan, berkhusumat, perdendaman di antara manusia. Ya kapan ya? Kapan banyak perbantahan dan perdebatan itu? Itu ba'da. Kalau ba'da dari mukanya ba'da seperti huruf jar, apa bacaan itu? Ba'da. Bainan nasi. Enggak, itu sudah. Ba'da. Tahwili. Tahwili. Ba'da tahwili. Tahwili. Tahwili ini sama tafsir. Apa fi'il madinya tahwil? Hawala. Iya, hawala. Apa masdarnya? Hawala, yuhawilu, kan 4 itu. Tahwilan. Sama passara, yufassiru, tafsiran. Hawala, yuhawilu, tahwilan. Jadi hawala ini memutar-mutarkan, mengganti-ganti, membelok-belokkan. Jadi kapan banyak perdebatan, kapan banyak perbantahan di antara orang banyak, bainan nas, ba'da tahwilil kiblati. Belokkan kiblat. Ya. Kiblati kenapa barisnya ke bawah? Mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Jadi kalau dibuat pertanyaan, kapan banyak perdebatan dan perdendaman Setelah dirubah arah manusia? Setelah dirubah arah kiblat. Setelah diputar atau diarahkan kiblat. Baru dari mana diarahkan kiblat? Kan gitu membaca itu, mengko enak membaca Arab tuh kalau awak tanang. Apa bacanya lagi? Min baitil muqaddis. Min baitil maqdisi ilal ka'bati. Ya, ilal ka'bati. Kapan apa itu? Kapan perdebatan setelah dari kiblat? Dari mana perputaran kiblat atau arah kiblat jadi perdebatan itu banyak? Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Iya, mulainya dari Baitul Maqdis, akhirnya ke Ka'bah. Itu yang enggak enak perdebatan. Ya. Kalau memang Muhammad yang membuat-buat ya tuh. Ini enggak. Untung aja ini kalau sekarang kiblat kita ke Quds, sedang menari-nari orang situ, berkiblat ke sini. Ya. Kan berarti kiblat hanya sebentar ke situ. Itu pun pernah saya baca sejarahnya. Kenapa dialihkan ke Baitul Maqdis? Karena banyak patung-patung. Bukan, karena Makkah itu pembuangan sampah. Ya. Jadi dibuang-buang orang, sampah sana sudah kotor. Jadi dialihkan ke Baitul Maqdis. Ya, sepeninggal antara generasi ke generasi itu kan lain-lain. Ya. Jadi itu kan berarti kita ngerti. Jadi ini penjelasan. Jadi kalau orang bertanya kapan ya apa yang terjadi setelah pengalihan kiblat, banyak perdebatan setelah itu.
Itu dia kan kata-katanya. Kalau apa bait itu juga kalau kiblah, itu masdar juga itu. Itu isim masdar mungkin ya qabala. Karena ada kibal tadi. Jadi menjadi kiblatan. Kalau min sudah. Kalau bait ini kira-kira bait ini apa ini katanya ini? Ada nggak kata kerjanya? Kata benda itu, Pak. Iya, tapi bisa nggak berasal dari kata benda? Itu panganawa. Enggak, itu tuh asli. Mabni. Kalau orang mabit bagaimana itu? Mabit. Galak Pedi. Mabit Ya. bermalam. Iya. Mabit Kalau mabit itu kan sudah isim makan tuh. isim maf'ul. Makan ya. Isim makan. Isim makan. Ya. Mabit. Berarti Ada berarti, Pak. adalah kata kerjanya ini. Jadi bayata. Bayata. Oh, bayata. Ya. Bayata. Bayi itu tak Ya. Ya. Kalau bayata itu arti kan mengotakkan diri, mengotakkan. Hah? pakai tasdid Pak, bayata. Wah, kalau bayata nanti tabyid perginya. Bayi itu jadinya. Tabyid. Tamyid. Kalau bayatan enggak? Bayata. Bayata. Ya bitu baitan. Nah, 3 huruf. bait itu arti kan kotak. Rumah itu kotak. Bukan rumah, Pak. Rumah. Ya. Rumah. Jadi kalau mabit menggolek di kotak-kotak itu. Lalu. Nah, Jadi kotak. itu maka tidur situ bermalam. Tidur bermalam. Bayat. Dianggap yang- kotak. Yang masuk kotaknya, enggak karteswaro, masuk kotak ada awak di kotak. Jemaah haji di kotak. Iya. Awak masuk kotak. Iya, kan awak masuk kotak, makan nasi kotak iyo, masuk kotak iyo. Oh. Jadi kotak-kotakan orang ya lah. Iya, masuk kotak itu kan maksudnya sampai tidur ada kan bentuk kotak-kotak. Iya, Pak. Boleh Pak Sinan. Jadi cuma disebutkan orang rumah kan itu karena Iya. sudah dikelilingkan, ditutup. Baru itu bisa ini bisa mukaddis, bisa mukaddas, bisa makdis. Kalau makdis berarti kadasa sama masjid. Kalau mukaddis orang yang bersihkan, kalau yang dibersihkan disucikan mukaddas. Cuma yang sekarang sebut orang kuts aja. Jadi ini bisa. Kalau Ka'bah, ada nggak fi'il madinya Ka'bah? Nggak ada. Ini ada itu asli itu. Apa nggak ada. Jadi kalau bait ada ya Pak. Ada. Baitun ada. Kalau makdis ada juga itu. Makdis Ada. Ada. Kalau Ada, pakai mim dia berarti Ada. ada fiilnya itu. Tambah. Sampai ke sinan giri ke follow waktu mencari huruf Arab tua. Ya. Ya Allah. Apa artinya Pak? Mukaddis itu tadi Pak? Kalau mukaddis kan berarti orang yang membersihkan. Isim fa'il. Orangnya yang membersihkan isim mukaddis. Ya. Kalau isim maf'ulnya apa? Mukaddas. Ya, mukaddas berarti yang dibersihkan. Ya, mukaddas, mukaddis. Ya, yang orangnya. Kalau makdis, Tempatnya. ya Makdis, Tempatnya. Kalau mikdas, Alat membersihkan. alat pembersih Ya, kalau mukdas yang dibersihkan juga. yang dibersihkan, mukdas ke atas itunya ya Pak. Ya. Kalau ke bawah, orangnya, isim fa'il. pelakunya, ya. Ya. Jadi kalau begitu
perpindahan. Jadi di keterangan ini perpindahan itu, jadi dikatakan orang atau disebut persoalan ini terjadinya setelah pengalihan kiblat. Waktu pengalihan kiblat dari Makkah ke Baitul Maqdis ada disebut enggak? Tidak ada, Pak. Enggak. Itulah pernah saya baca itu, karena kotor saja disuruh diarahkan ke Baitul Betul, Maqdis. Maqdis. Lagian kan tidak lama ya Guru di Baitul Maqdis itu berkiblat kan tidak lama ke situ. Batu enggak lama. Oh, enggak lama ya. Itu. Jadi sebenarnya begitu Nabi Muhammad pun mungkin di dalam itu kan sebenarnya Allah menyuruh tuh. Jadi karena mungkin Makkahnya sudah bagus, Baitul Maqdis Baitul Maqdis ini pun orang Yahudi kan ganti mentesnya tuh. Kalau dia taat kepada utusan terakhir seperti yang telah disebutkan dalam Tauratnya, tentu patuh saja dia. Oh ya, kalau Nabi Muhammad kan, ini pengakuan persoalannya itu juga itu yang main setan itu. Setan tujuan dan mengamalih. Itulah menjadi penjelasan. Kapan ini yang bawah ini lagi ya. Mulai kita lihat ini ya. Coba bagaimana kita melihat ini. Ayo pertama Pak Edi dulu. Baca cara melihatnya kau nangka dilihat sehingga mulai berpikir-pikir awak takam apa. Laku ko caron. Kak Bati. Mencari asal usul katanya, kira-kira. Supaya tabang-tabang keluar di bawah. Ada. Ilal Ka'bati. Ilal Ka'bati. Sajarah. Sajarah. Panazal. Apa yang teringat di sini kalau main sajarah pakai mim lagi? Batu. Hijar. Sajarah. Sajarah. Kebun. Sajarah. Sajarah. Sajarati. Kalau sajarah apa artinya? Dagang apa? Bahasa Indonesia aja sejarah. Sejarah. Iya. Musyajarati. Tadi di atas. Kalau sejarah apa itu sejarah? Masa lalu, kita masa lalu. Cerita. Sejarah. Yang sejarah itu apa sebenarnya kalau bahasa Indonesia ya? Berita lama. Menyampaikan berita lama. Iya, bagaimana cerita menyampaikan berita lama itu? Dicari pangkanya, sudah cabang-cabangnya, sianu, terajoko, cabang itu kan cabang-cabangnya ya. Iya. Dari pangkanya dulu ditanam tuh tumbuh pohon, dahan, rantingnya kan itu sama. Sejarah itu pohon. Iya. Kan asal usul dari situ cabang kesinan. Kok pakai mimnya? Pakai mim ya. Ya kan pakai mim. Ya. Kalau dibuat misajarah mungkin, tapi mungkinnya kok dipakai ma. Masajarah. Ya, masanya cuma barisnya kok ragu. Min baitil maqdisi ilal ka'bati. Terus Masajarati. Masajarati. Ya, kenapa dibuat masajarati? Naat ma'ul Pak. Naat. Ya. Ka'bati. Jadi kalau dia sudah masajarah, kan berarti kalau tidak isim makan, isim zaman, kan itu aja. Iya, Pak. Nah, jadi kalau apa kira-kira maksudnya itu? Perdendaman setelah dialihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, yang cukup, yang bersejarah, yang cukup panjang.
belilit-lilit ureknya, urek pahan, itulah kin kemari pai. Ya, karena perdendaman, karena permusuhan, bamang ko itu. Jadi ba aponyo masajarati, Berarti al masajarati. Jadilah menyebar urek kayu. Gitu ya. Masanya ya, atau tempatnya boleh masa lain. Masa yang sudah menyebar kemana-mana. Ada mengican labatele kuma kiblat ke siku wala kasinan kicik Muhammad. Ada mengican, jadi itulah. Jadi siapa yang beralih sudah kiblatnya sanangnya. Siapa yang enggak ketik hatinya. Maka dikatakan Allah. Dan itu jadi persoalan doi. Dan jadi persoalan lain beriman ke Allah akan. Tapi tetap jauh marah. Itulah. Makanya sampai sekarang ada orang masalah casing. Casingnya juga. Tapi isi iya juga gitu. Jadi kalau misalnya seorang muslim itu biarlah pakaian bentuk lagak-lagak koboi, tidak ada ya. Tapi kan kurang rancaknya. Ya agak mencerminkan lah sedikit. Tapi jangan pula aku pakaian luar biasa bakal luntun mah. Tapi bukan itu pula yang jadi persoalan. Tapi pakaian tetap menutup aurat dan dalamnya pun bagus. Kan itu isi kesimpulannya. Ya, Pak. Tapi telah terjadi di tengah masyarakat, ya itu tergantung ilmunya lah ya. Karena ada orang suka di luar aja, ada suka di dalam aja. Oleh karena itu apa bacaannya lagi nih? Karena sudah menyebar, sudah berakar, berakar. Ya, Panuzilat. Nuzilat. Kenapa Ibu pandai aja membaca nuzilat? Apa salahnya kalau nazalat? Maka diturunkan ayat gitu, Pak. Nuzilatil ayat. Ya, nuzilatil apa? Ayat itu ayati ayata. Ayat tuh. Kenapa ayat itu Ibu baca? Naibul fa'il. Lah Santiong guru bahasa Inggris dari guru bahasa Arab. Jadi dipakai nuzilat ya. Ya. Jadi seolah-olah penyebab turun ayat ini dibuatnya itu. Jadi apa sebabnya turun ayat laisal birra? Ini karena perdebatan arah kiblat. Tapi apakah ya begitu? Bisa juga kita lihat asbabun nuzul. Kan gitu jadinya. Tapi yang mengklaim ya ini ya itu enggak perlu diperdebatkan dan jaleh ada ilmu. Kan bisa juga diterima. Maka diturunkan dianya ayat. Sebenarnya kalau di ayat ini jadi maf'ul, bagaimana Ibu membacanya? Coba. Fanazalat. Ayata. Ya. Mana fa'ilnya? Ayat apa? Maka Hiya. Hiya. Kenapa hiya pula? Fanazaltu Kan, Pak? Ini pengaruh nuzilat ini kan karena naibnya perempuan. Tapi kalau dibalikkan aslinya, yang ayat jadi maf'ul tetap fungsinya maf'ul bagaimana? Fanazal. Kan ayata kan, Pak? Itu ayat. Bagaimana? Tutup panas. Zalat Panazala. Fanazalal ayata. Iya, kalau mau dikasih fa'il Allah langsung aja Panazzalallahu ayata. Gitu. Lah dibelok-belok pikir-pikir. Hilang tanya ya Pak kalau dijadikan apa aktif. Belakang. Ya. Mungkin Pak. Bah?
Makin lama makin kecil. Apa? Oh, makin ya. Pada amu orang satu orang. Nampak betul orang jatuh. Ya memang begitu nampaknya. Iko kan grup mulanya kalau Pak Bek lah tinggal Pak Bek lah. Sudah itu bocah calik di tempat-tempat lain, ya begitu juga. Ya di mana di kuliahan lah itu ya. Ada lah dapat ilmu, ada lah tinggal lah goodbye salah. Ya. Tapi rancak sebenarnya. Dan rumit itu sebenarnya kan menyangkut ayat. Jadi sana awak lihat dia itu. Jadi kalau lah mulai laisal birra an tuwallu wujuhakum lah paham awak tu itu dulu. Jadi penyebab entah kalau nak mau kaji rumit-rumit dan lurus selainnya. Padahal lurus itu rumit juga. Nah, baru turun ayat. Baru ini lanjut. Coba apa pula membacanya ini? Oh, ini bukan ayat ya, Pak. Albirru bil kasri. Albirru Bil kasri. bil kasri. Jadi maka masih apa itu? Maka turun ayat itu albirru bil kasri kan laisal birra an tuwallu wujuha, kan itu menjelaskan itu. Karena dia bayan, maka begini gaya tafsirnya. Ya, tafsir bayan. Kita kan sudah masuk tafsir yang ketiga. Iya. Nah, kalau nanti ada 10 tafsir, dibaca 10-nya. Karena kita sudah biasa melihat huruf Arab kan enak. Nah, jadi berarti ini kan dalam yang buat kurung ini memang saya sendiri masih panjang ini. Jadi dibaca, kenapa Bapak Ustadz baca albirru? Karena dia pokok kalimat dibuat di sini menjelaskan laisal birra di atas. Jadi dibaca albirru bil Kasri. Ya. Jadi albirru bil kasri. Pengertiannya andai kata nanti kalau di atas kan laisal birra. Iya. Nah, tapi nanti kalau birra ini atau birru itu dengan kasrah, berarti dibacanya apa itu? Albirri. Kalau albirri dibaca, ini maksudnya. Coba sambung sini, apa kira-kira bacanya itu? Albirru bil kasrit. Coba. Bil kasrit tausi'i. Kenapa si'i dibaca? Apa mudhaf ilaih? Naat. Naat ya, pakai alif lam ya, Pak. Karena di depannya pakai al. Ya, sama-sama alif. Kalau yang mudhafun ilaih itu yang satu, yang terakhir alif lam. Iya, Pak. Itu cara beraja awam tuh. Awak beraja umum baru kok. Orang pesantren ndak lo mengertinya, bagus tak tuhnya. Ini undang-undang dan banyaknya. Jadi itu kalau tausi' apa artinya itu? Jadi albirri dengan kasrah. Kasri kan kasrah apa itu? Kasri. Garis bawah. Garis bawah. Jadi kalau dibaca albirri dengan kasrah, jadi dengan kasrah yang tausi'. Oh, jadi ini salah juga kita ini. Ini gaya seorang menulis ini. Jadi bukan tausi'i dibaca ini. Wah. Lain pula ini Bapak itu nulis gayanya. Jadi begini dia membuat itu. Albirru atau albirri itu bil kasri. Kalau di baris bawah kan birri itu, maka di ini jadi mubtada lagi. Tausi'u minal khairi wal ihsan. Gitu dia. Menjadi khabar di kita. Jadi khabar. Iya. Jadi mubtadanya albirru bil kasri. Jadi albirru bil kasri, maka dibuatnya at-tausi'u minal khairi wal ihsan. Kan lain-lain gaya bahasa seseorang menulis.
Berarti apa itu? Kalau dibawahkan baris albirri itu dengan kasrah adalah lapang. Nah, itu maksudnya. Luas atau lapang dari kebaikan dan ihsan. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau dibaca albirri, misalnya kan albirri dibaca laisal birri gitu. Nah, maka lapang dan luas atau leluasa dari kebaikan dan ihsan. Pokoknya Sama-sama baik. Sekarang ihsan iya, baik juga. sama-sama khair dan ihsan. Ya. Hampir mirip dengan paham dari Nawawi. Kalau Nawawi katanya albirru ismun Ismun jami'un Jami'un likulli Taat. ta'atin. ta'atin. Ya. Jadi yang albir itu kata Nawawi rahimahullah katanya adalah kumpulan dari segala ketaatan. ketaatan. Nah, ini sama juga atau at-tausi'u minal khairi wal ihsan. Kan sama itu. Ya, Ya. kelapangan dari kebaikan dan Kebaikan dari Ya, ihsan. ihsan. Kalau khair kan baik, kalau ihsan kan sikap. Ihsan. sikap Iya, baik. sikap baik. Apakah di hadapan pengawas atau tidak? Di hadapan orang banyak atau tidak, dia tetap baik. Nah, gitu. Oh, Depan Bawaslu. Ya. Nggak perlu Bawaslu lagi sama dia. Pak Bet. Ya. Jadi tuh kebaikan itu. kalau kita selalu berlapang atau suka kepada yang kebaikan dan selalu bersikap ihsan, berarti Biri. sudah albir, Albiri. albirri. Nah, sekarang lanjutkan lagi. Itu albirri. Kalau ini wal, Biru. ini kalau ini kan kalau membaca pokok kalimat ini pun baca albirru bil kasri. Kalau sini albirru Albirru bil- bil fathi. bil- Bil fathi. bil fath. Jadi rupanya bisa dibaca albirri, bisa dibaca albirro. Oh, Tapi bukan bacaan ayat itu ya. Mbak. Kalau bukan. dibaca Ditafsir. orang nanti albirri, berarti dia sangat leluasa untuk berbuat baik dan berlaku ihsan. Kalau dibaca orang nanti albirro, dengan patah, maka ini dia. Sifatu, Biru. ini tidak pakai ini gayanya. Sifatun, gitulah kabarnya itu. Ini tandanya kan. Wal birru bil fathi berarti Bil fathi. sifatun Sifatul musabahatun Musabahatun. musabahat. minhu. Minhu. Kalau dibaca birra dengan patah berarti sifat yang serupa daripadanya. Berarti sifat yang serupa daripadanya. Jadi sifat dia. Sifat. Jadi kalau tulisan Arabnya. Itu makanya bayan disebut. Oh, gitu. Betul. Musabihat. Kajian Ya. Sufyan. Mutasabih itu adalah serupa. Jadi kalau dibaca nanti birra dengan patah berarti sifat yang serupa daripada kebaikan itu. Apa yang misalnya? Misalnya birrul walidain itu yang apa tuh? Hazal birru, berarti yang baik gitu dari itu. Tapi kalau dibaca nanti birri, maka dia kelapangan dari kebaikan dan ihsan. Itu makanya disebut ini tafsir bayan. Mbak kecil Pak Edi, tambah apa Edi? Tambah Tegalici. Tambah ketinggian. Makin dibaca banyak buku makin terasa tidak ada ilmu awak. Iya, Pak. Semuanya pada sastra, ahli sastra. Sastra Ya. itu lah jalan 10 langkah, masyarakat pencipta sastra baru selangkah. Jadi itu makanya memang ya tuh yang
Yang hebat di dalam dalam manusia itu kan akal pikiran. Tapi awak kan apa diputar-putar dek materi. Kalau kalau pikiran berarti yang paling pasnya filsafat ya guru. Itu memang kurang. Cuma itu penyakit orang filosof itu suka kepada kejeniannya kadang-kadang tidak berujung dong. Sebab ditanya-taruhnya itu undang-undang filsafat sampai seakar-akarnya. Tidak ada pernah berhenti. Niko dari mana? Niko dari mana? Niko dari mana? Itu mangko Imam Ghazali akhirnya jatuh ke tasawuf. Ya, itu mah bukannya mundur tuh. Kalau di Paturu Anjo jadi orang gilo. Ya, saya paham maksud ambo tu. Kau nak lo paham doh. Yalah. Tapi berfilsafat perlu. Jangan disalahan pula. Tidak sepertinya kalau kini kok, kalau untuk memukau orang secara ilmiah berarti lebih pas orang filsafat guru. Iya, itu mangko ilmu kalam tu banyak mengecek. Iya, tepat. Baru kira. Iya, banyak mengecek itu gunanya untuk membenarkan. Tapi kalau dibenarkan dan tidak benar itu mangko filsafat Islam lah berangkat dari kebenaran. Maka disuruh berlang-lang buana. Kalau filsafat umum enggak, berangkat taruh. Kesudahannya enggak kesudahannya. Gitu caranya. Maka Pancasila adalah bentuk filsafat. Jadi kalau bertanya orang mana adil makmur tu ya tarisa lah ya. Because sebab dari makmur itu. Di Madinah bukan dong, Ya. Di Madinah ada tuh. Iya, enggak. Jadi ibaratnya pandangan filsafat itu sama kudo bendi digantungan di mukonya rumput hijau. Jadi bertanya lah kuda bendi, bila kau makan rumput hijau tu pokok berjalan salang kuat. Jadi gerobak tailo juo nan barangku dah ya makan dah. Itu mangko berganti-ganti pemimpin tadi itu. Pokoknya kita nanti menuju bahagia. Rumah tangga celik lah. Ya. Berumah tangga tu bahagia. Itulah kamati tanya mah tu bahagia tu. Sabalah sekitar lagi. Nah rumput kau tergantungan mungko tadi. Dan rumput tergantung. Kalau enggak tentu enggak menjalan bendi tu. Itu cara. Kan orang berpikir dan santiangnya. Kalau orang enggak pikir hebohnya. Bilu lalai. Ya gunanya itu digantungan supaya berjalan itu gunanya. Untung kuda tu tak fikir. Itu aku pikir. Jadi manusia adalah makhluk berpikir, tapi kini berpikir kok hanya memenuhi nafsu. Itu mangko berhati-hati ya. Jadi maku aja bertanya Pak, lah makin sana ngidi rendah ya. Itu payah itu kalau itu. Ya memang pilihan juga orang dan mau pikir-pikir kok. Ya. Jadi bapak-bapak ini dia. Jadi dengan masih ada di siku acele ya al-birru bil partisipatu musabahah min wal qablu wal kibal aku cerita kibal lagi kok. Kalau itu kan albir. Ya. Aku cerita albir lah di jalihan. Kalau ke bawah barisnya lapang untuk kebaikan dan ihsan. Kalau kate barisnya berarti sifat yang sesuai dari kebaikan itu. Kalau ikut kibala lain, kan ada kibal di baca laisal birra An tuwallu wujuhakum kibala. Kibala. Aku kibala lain. Lain lo tafsirnya kan? Oh, ya, kibala lah ya. Kibala lain. Kalau kibala bikasri lah. Jadi membaca al-kibalu tentu itu membacanya mula-mula. Jadi pokok kalimat bil kasri Fatih. ada tiga mungkin kok. Tuan saya bisa lihat. Ada tiga kok. Al-kibalu bil kasri.
Oh iya ya, bil fathah, bisa nggak ada tinggal. Wal kibalu bil kasri, bil kasri. fal Ah, fathah, pal pathu fal fathu, pal pathul jihadu. Jadi fal fathu. kibal dengan baris bawah, maka patah kalau dia kibala, kalau kibala dia menjadi jihad, menjadi arah jihad kan. Oh, Kalau kibali, oh ini kafnya mungkin ini. Kalau kibal seperti ini kan patah kabal. Ya. Oh begitu ya. Kalau kibal dengan kasrah, kibal al-masjid. Maka kalau patah menjadi arah. Itu pun payah kita memahaminya jadi. Jihah kan arah. Kalau kibala, arah ya betul-betul. Kalau kibali dengan kasrah, tapi nggak ada jawabnya. Ada Gimana ini? keterangannya nggak ada. Yang kibali kasri. Iya, keterangannya nggak ada. Nggak ada, tinggal biasa nih. Wal kibalu bil kasrah, pal pathu al jihah. Iya tuh. Kalau dibaca patah dia kibala, la dibaca, maka dia artinya arah. Nah, wa minhu diantaranya menunjukkan arah, yaitu kiblat. Kan kiblata, kan kiblah. Menunjukkan arah. Ini spesial bayannya, bayan kata-kata itu. Bayan penjelasan dari kata-kata ayat itu. Wahya yang dimaksud dengan kiblata, yang maksud dengan kiblah, wahya nau'um, yaitu satu jenis atau satu macam dari kiblat. Mufradatnya ini sebenarnya. Mufradat. Terus yang di bawah ini lagi. Wazawul kurba. Kan ada ayat itu zawul kurba. kurba di atas ya. Di atas. Zawul kurba itu disebutkannya al-aqraba ya al-aqrabai al-aqrabau. Ini maksudnya. Karib kerabatnya. Ya. Karib kerabat untuk banyak. Ini penjelasannya. Awal yatama, lain pula. Pokoknya sampai diterangkannya wal yatama, wal masakina, jamak dari yatim, walazi la walad lah, tidak ada orang tua, wal masakin jamak daripada miskin, wahwa aswaul hal, keadaan yang sangat jelek daripada keadaan masuk fakir. Wabnas sabil adalah putus dari keluarga. Warrakib jamak dari rukbah, dia yaitu menjadi budak. Wal ba'sa masdar dari buus, asyiddah sangat fakir. Wad darra masdar dari darrud, yang sangat sulit, manusia mungkin sakit, luka, atau hilang harta, atau meninggal anak atau orang tua. Ba'sa tidak berperang. Itu. Jadi yang sampai ke situ belum saya tulis itu adalah menjadi bayan. Ya, kalau di tafsir lain namanya mufradat. Kalau nggak salah saya di Maragi mungkin. Tafsir Maragi dia pakai mufradat juga itu. Jadi ini Bapak-bapak, saya mengajak Bapak melihat ini kan karena sudah
agak mengerti bahasa Arab. Kalau orang yang nggak ngerti itu tuh panjang ya, paleo atakah kokon. Balik kanan sih langsung, Pak. Kalau lagi balik kanan, iya. Balik kanan berarti ke belakang fainya ya. Mundur. Mundur. Mundur Ya, ya. mundur. Ah ini kalau bayan nama Pak. Baru nanti diterangkannya untuk berikut. Baru diterangkannya walakinnal birra lagi. Lakinnal birra. Jadi dia menerangkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Nah, itu diterangkannya beberapa kata. Baru walakinnal birra man amillah. Baru diterangkannya apa itu? Ada adal min ta'rifil birri. Diulang lagi. Bil kasrah ila ta'rifi birri bil fatah. Banyak lagi penjelasannya. Kalau bayan ini memang panjang apa tafsirnya? Iya, panjang. Setelah ditafsir dikasihnya bayan, baru dikemukakannya pembahasan pendapat. Habis itu, setelah itu, ya sampai situ habis. Baru itu, dua metodenya itu dikasih bayan, sudah itu baru pengembangan bahsul rawai. Jadi baru pembahasan keterangan-keterangan penjelasan. Ya, misalnya wajah yang nyata bima bayan waqat naqala ila juzaz. Ya. Memang kalau mizan taklil itu pengukur sebenarnya kan untuk penimbang kita untuk menstandarkannya. Lain pula nanti tafsir yang Ibu Didi baca dulu apa As-Sabuni. Ya. Ya, Pak. Lain tafsir Maragi, lain tafsir Jalalain, lain tafsir apa. Jadi panjang awak kok takah kok jangan panjang. Awak jadi orang kok. Jadi harus memanfaatkan pikiran yang diagih Allah ya Pak. Jadi kalau akal pikiran itulah di duduan, mode kurupun. Jadi itulah. Jadi kalau makan boleh makan bila lapar ya. Lalu tentu di mama atau mengantua. Jadi kalau lawak pahit, awak kan waktu awak rancak, rumah awak rancak, itu kan lain pahitnya tuh. Ya, dunia itu Pak. Itulah namanya lah tertipu. Jadi boleh awak buat rumah, boleh balik auto, boleh buat taman, apa. Tapi jangan sampai tertipu loh. Ikon dah diporsir tanah agung untuk itu sah. Setelah terjalan pak selesai. Jadi pailah kata orang Rami Pak Bet. Tapi pangan awak ada hilang lah. Gitu cara. Makanlah makanan tu, tapi panganan dah hilang. Tahu awak. Ikut guna kok. Jadi itu mangko ceritakan mangko orang Yunani itu banyak menjadi pemikir. Mungkin daerahnya orang Padang Pasir begitu pula. Kalau Indonesia aku alat taduh, alat kalau panjang sekali oleh. Iya. Jadi tergantunglah nampaknya. Jadi yang paling berbahagia itu adalah afala ta'qilun. Ya. Orang yang berpikir. Ya. Tapi kalau Allah serba cukup, apa itu kira-kira? Istagna. Kalau pitilah banyak, segala banyak tuh ngalai. Tentu mencari dan mana lama-lama di mana jadi. Lah di kician mah condong salero karena lama. Condong mato kanan ranca. Karena ranca-ranca. Ya habis deh itulah. Kalau nanlah paham kaji, ada itu condongnya, tahu ya. Membuat seperti itu kan cara berpikir. Jadi itu monggo kecek guru ambo dulu. Kalau berpikir sepanjang malam kan tidak ada orang dan berang kawak ada. Kalau awak bertukangnya hari lah malamnya, awak nokok-nokok yo awak mah menggesek-gesek berang orang. Tapi kalau
orang nan sama lalu saya sampai tidur dia apa pikir-pikir malamnya. Nah, orang berang kawan. Hanya kecen mah kena lalu aja. Ah, Hanya kecen banyak lalu balik kau. ya sekadar itu kena lalu ya ndak ada ya. Tapi kalau bekerja mengetik saja kalau zaman dulu ngetik menggaduh awak mah. Ya, kalau kini lain ndak, tapi banyak seketik itu tuh heboh. Jadi inilah bapak-bapak nanti bagaimana ini kita teruskan bayannya ini bagaimana Pak Edi? Teruskan yang tafsir Teruskan Pak, Mizani. boleh jalih list Pak. Hah? Kita buka gini Pak. Ya, di jalihan banas dulu mizanko ya. Ya Pak. Ya. Because selesai mizanko lo tafsir lain baru tahu awak baru sambil menghafal ayat ko lah bawa dalam solat bagi-bagi dua guys atau bagi ampe guys bagi apa nak laisal birra Tuwallu wujuhakum Lebih satu Pak. qibalal masyriqi wal maghribi. Nah, Walakin bisa rakaat tuh Allahu Akbar. oh, Habis kau sambung balik. Ya. Walakinnal raman amana billah. Sampai beko Muttaqun. ayat berikut bisa wa'atal mala ala jadi bisa ala. Besok baru terakhir ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Misalnya salat malam atau salat sunat banyak itu baru tasanda wak duduk memikian wak sabut tadi ya. Baik itu cara. Jadi kalaulah begitu caranya kan berbeda orang pemikir semua ndak. Kalau ndak pemikir nan dipikirnya itu lain. Nah lain-lain itu mangkonya jangan kecil kayaknya tak tu berangnya. Cuma itu mangko ambo cari ambo dalam berjalan dalam kamar. Kadang-kadang ibu tengok mencari orang karjo, orang apa agama, orang ada tekanan ada orang. Pokoknya kalau orang bidang lain itulah biari dia itu, kalau itu biari dia itu. Itu tu banyak. Kalau awak misalnya nawari awak melihat ayatku kan untuk menjalankan pangan awak. Iya Pak. Nah, gitu ya. Awak nak sarto mode itu doang. Itu mangko balalai kalau lah seperti itu. Itu mangko disebut qad aflaha man zakkaha. Baca runya itu. Qad aflaha man zakkaha. Apa artinya? Sungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Cara membersihkan jiwaku. Kalau jiwaku bersihnya dengan memahami firman-firman Allah. Kalau enggak kebersih aja dong. Iya. Foto novel. Waqad khaba man dassaha. Itu enggak tentu Dan rugilah orang yang mengotorinya. Nya mangku kotornya jiwaku kan di pengaruh lingkungan. Jadi kalau orang nan lah paham, ana lingkungan lah tahu bola kabar itu mah itu lah. Mari kita berdoa. Allahumma fakihna fiddin wa alimnal hikmah wa ta'wil. Di foto lah tadi. Wa alimna lughatal Quran. Wa alimna lughatal Arabi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Aywa, insyaallah. Masih zoom dia ceknya baru. Ketinggalan lah nenek tadi. Dah. Kasih Pal. Yo. Kok Pak Tommy tidak hadir ya Pak? Saya tidak sakit Pak Tommy. Pak Tommy Kurang sehat. Pak Tommy Pak.
Betul lah, lupa awak lu sudah ada mencatat golnya 14 di muka. Pak Tommy pertigonya Ustaz. Oh, kurang sehat Pak Bet? Ya, Vertigo. Mm-mm. Oh, Ya. Yalah, awak nampaknya mau usaha Nabal.